Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak pada pagi hari ini kita masuk ke materi yaitu sistem pertandingan. Ya, di sistem pertandingan. Mohon disiapin ya, bukunya. Siap belajar anak-anak? Siap belajar? Siap? Ya, masalah sistem pertandingan. Ya, jadi sistem pertandingan. Apa sih pengertian sistem pertandingan itu? Pengertian sistem pertandingan adalah suatu jalan mengatur jalannya pertandingan. Nah, jadi definisi pengertian sistem pertandingan ini mengatur jalannya pertandingan agar lancar sehingga diperoleh juara-juara yang dikehendaki. Nah, ini pengertian daripada sistem pertandingan. Nah, jadi materi kita hari ini adalah sistem pertandingan. Jadi sistem pertandingan tadi saya katakan apa? Nah, jadi sistem pertandingan adalah mengatur ya jalannya pertandingan agar lancar sehingga diperoleh juara-juara yang dikehendakinya. Nah, ini ya jadi sistem tandingan. Kenapa saya katakan sistem tandingan ini adalah mengatur jalannya pertandingan agar lancar. Jadi kita sebagai panitia yang beredukatif tidak tanggung-tanggung untuk menguasai ilmu pertandingan ini. Ya. Kalau kamu menguasai sistem ilmu pertandingan, kamu akan dicari orang. Ini manfaat di dalam kamu menguasai sistem pertandingan agar lancar. Jadi kita ini tidak hanya menyediakan wasit untuk memimpin pertandingan di lapangan, tidak. Supaya lancar antara regu satu dengan regu yang lain, tidak ada saling tabrakan. Sementara ada regu yang satu main tanding baru merebut juara 1-2. Tapi sementara regu-regu yang lain istirahat, tidak ada jadwal pertandingan. Sekali tanding langsung bisa masuk ke juara, merebut juara 1 dan 2. Ini namanya tidak adil, kurang teliti panitia, tidak lancar, sehingga terjadi peserta ekor-ekor. Oh, panitia ini. Nah, ini permasalahan. Nah, karena saya katakan mengatur jalannya pertandingan agar lancar sehingga diperoleh juara-juara yang dikehendaki. Kenapa saya katakan diperoleh juara-juara yang dikehendaki? Terserah kita mau ambil juara 1 top, ambil juara 1, 2, 3 dan 4. Bahkan kalau perlu peserta itu kasih hadiah semua, mulai juara 1 sampai berapa peserta? Misalnya 4, kasih 1, 2, 3, 4. Karena apa? Mungkin panitia modalnya banyak, mungkin peserta dengan apa ya, pendaftaran biaya yang besar dia oke, sehingga supaya puas kasih semua juara 1. Nah, ini akan saya katakan yaitu
diperoleh juara-juara yang dikehendaki. Dini peserta dimintai apa uang pendaftaran 100.000 aja, enggak kasih aja juara 1, kasih hadiah. Umpamanya panitia nggak punya uang. Jadi itulah sistem pertandingan. Paham ya? Saya lanjut. Macam-macam sistem pertandingan. Banyak anak-anak. Macam-macam sistem pertandingan. Ya, ini. Ya, jadi macam. Satu, ada sistem gugur, ada sistem kompetisi, ada sistem pool. Ada sistem tantangan. Ini yang belum pernah kamu tahu. Bahkan masyarakat awam untuk mengetahui sistem tantangan. Tantangan. Ada yang menyebut sistem tanggal. Ini tanggal. Ada lagi sistem piramida. Nanti kalau ada waktu ini kita kupas semuanya. Saya akan mendahulukan materi yang pertama. Nah, pada umumnya masyarakat itu mengenal sistem gugur, sistem kompetisi, sistem pool. Apa yang dimaksud dengan sistem gugur? Sistem gugur pun masih dibagi-bagi lagi. Lihat ini. Saya membahas pada masalah sistem gugur sekarang ya. Saya masuk ke materi sistem gugur. Ya, ini. Katakan satu ya. Sistem gugur. Nah, sistem gugur ini masih dibagi antara, yaitu ada istilah gugur tunggal, ada yang menyebut dengan istilah sistem biasa. Ya, ada yang menyebutkan lagi ya, single elimination itu artinya gugur atau menyisir. Pernah lihat tayangan-tayangan di Idol TV? Terelimination, nyisir, gugur. Paham ya? Single tunggal. Lengkaplah. Sebab dalam referensi terbatas. Betul. Ini lengkap saya punya istilah-istilah. Jadi tidak awam kamu kalau kamu ketemu single ini, oh maksudnya sistem gugur tunggal atau gugur biasa. Ya, ini. Ada yang bilang single knockdown. Nah, di bahasa Indonesia keren, bagus kan? Single knockdown. Ya, supaya lengkap kan masalah tak tulis saja. Single, ya. Pak, knock, ya. Knockdown. Lengkap kamu punya catatan. Dan ciri-ciri double single elimination, begitu kalah sekali, begitu kalah ya, sekali saja dia tidak punya kesempatan untuk bangkit menjadi juara. Inilah kerugiannya. Keuntungannya apa? Bagi panitia cepat selesai, biaya murah, tapi bagi peserta tidak siap betul tempur, begitu kalah lengser selamanya.
Dan kekalahan itu belum tentu tim itu kalah itu tim yang jelek, belum tentu. Karena persiapan yang tak terduga, kadang-kadang yang bisa membuat kondisi Regu itu yang bagus kalah. Kenapa? Karena dia tidak menguasai situasi, baik tempat, cuaca, penonton. Pada saat dia main di lain-lain bagus, suatu saat dia tanding dengan acara ini, ternyata peserta banyak sekali menonton. Di situ dia ragu-ragu, terjadi apa? Istilahnya grogi, bisa terjadi kekalahan. Karena cuaca juga begitu. Ya. Pada saat itu cuacanya betul-betul dingin, sehingga mempengaruhi kondisi fisik, bisa terjadi kekalahan. Jadi macam-macam. Regu yang tidak pernah bermain di dalam gedung, main di dalam gedung menggema, peserta penonton banyak, kumar, akhir musim bisa terjadi kekalahan. Jadi faktor kekalahan itu banyak. Bukan artinya ya itu jelek, tidak, belum tentu. Tapi nanti seperti ini jelek-jelek betul, tentu nanti kalah. Ya, itu. Ya, kembali ke masalah single elimination satu kali. Nah, ini. Tadi saya membahas sistem gugur tunggal. Ya, yang B ada yaitu gugur berganda. Maksudnya di sini regu itu akan lengser selamanya apabila mengalami 2 kali kalah. Itu baru lengser selamanya. Jadi kalau masih 1 kali kalah, dia masih ada kesempatan bangkit untuk menjadi juara 1. Tadi sudah saya katakan, kekalahan regu itu bukan karena regu tadi apa? Jelek kan? Ya, faktor-faktor lain yang sehingga pada kekalahan sekali itu akan dipelajari. Bahkan strategi selawan itu dipelajari kelemahan-kelemahan lawan. Sehingga pada saat bangkit tanding yang kedua dia press gitu. Kemungkinan bisa menjadi juara 1. Nah, ini sistem gugur berganda. Ya, ada yang disebut dengan istilah apa? Double knock. Ya, lajinya karena itu juga jelas. Ini saya hapus lagi. Nah. Double knock. Tuh. 2 kali keren ya, double knock. 2 kali apa? Kalah. Jadi masih 1 kali kalah, dia pasti punya kesempatan untuk bangkit. Nah, bagusnya keuntungan double knockdown memberikan kesempatan peserta tadi bangkit untuk juara. Cuma kerugiannya pada panitia, waktunya panjang, biayanya besar. Kalau kita banding dengan single elimination, paham ya? Jadi elimination keuntungannya apa? Untuk panitia, waktu relatif singkat, cepat, sehingga keuangan di panitia tidak terlalu banyak mengambilkan. Cuma bagi peserta, kerugiannya apa? Tidak ada kesempatan untuk bangkit menjadi juara. Ya, coba. Dari sini ya, kita ikuti aja, ya. Insya Allah nanti kita hapus ya, karena dalam kita hapus. Di dalam membuat suatu bagan dan jadwal pertandingan,
ini lebih mudah apabila peserta itu berada pada deret ukur semacam ini, ya. Jadi kalau peserta itu berada pada deret ukur semacam ini, kita lebih mudah kelihatan indah dilihat karena memang peserta ini berada pada deret ukur. Tolong lihat ya. Kita awali dengan rumus semacam ini. Lihat, 2 pangkat N. Saya langsung saja. Ada deret peserta 2, ada deret peserta 4, ada deret peserta 8, ada deret peserta 16, berkelipatan 2 ini kelihatannya ya, dan seterusnya. Nah, ini lebih mudah kita membuat bagan dan jadwal pertandingan. Jadi kalau peserta itu jumlahnya ada pada deret-deret ini lebih mudah. Nah, dari mana ini? Lihat ini. 2 pangkat N. Apabila N sama dengan 1, apabila N sama dengan 1, maka kalau kita masukkan pada rumus ini 2 pangkat 1, sehingga hasilnya adalah 2. Lihat ini. Dari mana 4 ini? Kita lihat rumusnya ini. Ya. Saya hapus lagi. Ya, supaya lebih jelas. N sama dengan 2. Kembali ke rumus, berarti 2 N sama dengan 2. Berarti ada 2, sehingga hasilnya 4. Lihat ya. Ini datanya. Udah kan? Bisa cari ini? Ya, saya ulangi lagi, saya tambah supaya lebih jelas. N sama dengan 3, berarti 2 pangkat 3. 2. Berapa hasilnya? 4. 4 kali 2 berapa hasilnya? 8. Ya bagus, ada komen-komentar yang lebih bagus. Sip. Ini apa itu? Ada rupiah. Sport. Ya, terima kasih. Ya. Dan seterusnya. Nah, tadi saya katakan kalau peserta itu berada pada deret-deret ukur ini, maka kita membuat bagan dan jadwal itu enak. Jadi jangan sampai di dalam suatu penyelenggaraan pertandingan mestinya diawali dari meeting pertemuan. Peserta didatangkan hari ini jam sekian membahas, bahkan mengundi nanti siapa yang akan tanding dengan grup ini, bahkan hari ini. Ya, sehingga selesai kita membuat pertemuan itu sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena kita sebagai panitia megang betul ilmu sistem tandingan praktis, jelas, tidak ada tanya. Pak, besok saya
tanding jam berapa, hari apa, di mana, timbul pertanyaan. Sekarang ini zaman HP tinggal waktu nggak ada zaman HP, masa Jakarta datang di Paciran hanya sekedar tanya hari apa. Dan sekarang tidak lagi. Tapi itu pun jangan sampai terjadi begitu. Ya, jangan sampai kita dicemooh orang sebagai panitia. Maka dari itu pada saat meeting silakan daftar hadir disediakan. Begitu peserta datang silakan Pak absen dulu. Itu nanti untuk bukti siapa yang akan maju, yaitu mengambil undian dulu. Kalau kamu tidak begitu acara-acara, aku siapa, mana bukti? Akhirnya salah kita. Jadi kasih daftar hadir. Begitu datang absen, begitu datang tidak absen sudah dikasih petunjuk salahnya dia. Karena apa? Bukti konkret fakta. Ini panitia, paham ya? Tidak ada masalah kalau kita betul pinter. Protes, itu Pak buktinya ada absen. Sampai datang ngomong-ngomong, sudah dikasih petunjuk mohon absen dulu. Sekarang maunya ambil undian dulu. Dia tidak mau ke teman-teman. Ini, itu satu terobosannya. Tidak ada celah untuk salah. Ya, itu. Jadi saya katakan, contoh peserta 2. Kita buat bagannya dulu. Ya, ini namanya bagan pertandingan. Buat bagan dengan peserta 2 cabang olahraga sepak bola katakan. Peserta 2. Nah, supaya lebih indah dalam gambar bagan, lihat ini. Tidak apa-apa, silakan. Indah. Jadi orang melihat bagan semacam indah. Ada belahan atas, ada belahan bawah, simetris. Karena peserta 2 cukup belahan atas 1, belahan bawah 1, indah. Nah, di mana di sini ada kode titik, ini menunjukkan tanda di situ ada pertemuan pertandingan antara regu 1 dan regu 2. Ini supaya lebih jelas lagi, kasih kode lagi P. Nggak terima P saja, P1. Jangan sampai timbul pertanyaan lagi. Kita sebagai panitia canggih. Nah, kasih keterangan. Ya, kita hapus ini. Keterangan P adalah pertandingan, artinya begitu. P1 artinya pertandingan nomor 1 dan sebagainya. Ada P2, P3 dan sebagainya. Sehingga orang nggak tanya apa P, P1. Oh, P itu pertandingan, P1 pertandingan nomor 1. Jadi dalam peserta 2, kalau kita lihat semacam ini sudah bisa dilihat merebut juara 1, 2. Karena apa? Memang peserta 2. Juara apa? Kemarin kasih hadiah 1, 2, enak. Ya, betul. Jadi sebelum terjadi pertandingan, kita sebagai panitia sudah bisa memprediksi bakal yang menang juara 1 itu ini loh, juara 2 pasti ini. Itu panitia. Walaupun belum dilaksanakan, hanya sekedar bakal. Inilah ilmu sistem pertandingan yang kita kuasai. Ayo coba saya tanya, kira-kira siapa yang juara ini? 1 antara 1 dan 2. Siapa bisa menjawab? Ya, tapi kalau kita sebagai orang yang ahli dalam sistem pengetahuan pertandingan pasti bisa. Oh, juara 1 pasti ini nanti, juara 2 pasti ini. Karena apa? Kita punya ilmunya. Lihat ini, ya. Bisa. Setelah kita membuat bagan pertandingan, kita membuat apa?
jadwal pertandingan. Sehingga orang bertanya, kapan Pak saya tanding, hari apa, tanggal berapa? Lengkapi dengan jadwal pertandingan. Ini namanya jadwal pertandingan. Kita kolom-kolom nomor urut nama regu yang akan tanding. Nah, kemudian di sini ada nomor pertandingan, mepet ini ya. Ya, ini. Kemudian di sini kolom berikutnya bisa dikasih apa? Waktu, ya, waktu. Kemudian, ya, terlalu mepet ya, kurang bagus. Kita besok laku nggak apa-apa. Ya. Kita taruh paling pojok. Kita ulangi lagi. Nomor urut nama regu yang akan bertanding. Kemudian di sini ada kolom nomor pertandingan. Di sini ada kolom waktu. Di sini ada kolom tempat. Maksudnya lapangan yang akan kita gunakan. Di sini kasih keterangan, ya. Jadi ini, ya, keterangan, kolom keterangan. Nomor 1. Ini tadi ya, bagian yang kita gunakan. Regu mana yang akan tanding? Ya, kita tulis dulu. Ya, P1. Pertandingan nomor 1. Siapa yang tanding? Pertandingan nomor 1 antara regu 1 vs regu 2. VS apa Pak? VS itu? VS itu adalah versus. Ya, tulisan yang baik dokter. Versus. Artinya apa? Artinya apa? Lawan. Jadi VS itu versus, lawan. Ada kadang-kadang teman-teman itu yang nulis ini, ada yang begini, terserah, tidak ada masalah. Tapi alangkah bagusnya kita sebagai orang yang beredukatif VS 1 VS 2. Ya, ini. Nah, waktunya apa? Tadi apa? Cabangin. Sepak bola. Ya, karena satu pertandingan yang bagus ya kita mainkan sudah satu pertandingan aja. Nanti pagi hari kan apa ya, kesibukan banyak, kadang-kadang panas, ya. Karena satu pertandingan ini baik main sore saja, katakan jam 15.00 sampai selesai. Masalah tempat lapangan kita sudah plot penentuan panitia karena lihat anggaran bisa mewah-mewahan, silakan bisa pakai di lapangan aja, ya bisa pakai mana di terserah lah, bukan ya. Keterangan bisa diisi, ya, jadi keterangan ini bisa diisi siapa yang juara 1, siapa yang juara 2 nanti. Kata kita langsung plot juara 1, ya, juara 1, juara 2, ya, juara 2 sudah bisa kita tentukan. Juara 1, juara 2. Saya taruh di sini ya supaya lebih jelas ya kolom ini ya. Juara 1, juara 2 siapa? Ini panitia yang edukatif sudah bisa.
Yang jelas juara 1 di sini adalah MP1. Juara 1 adalah MP1. Yang juara 2 adalah KP1. Banyak lagi peserta. Apa MP, KP? Nah, kasih keterangan. Jadi MP kasih keterangan ya, supaya nggak terjadi protes. Ini kita tutup ya, keterangan ya, keterangan ya. Ini kita tentukan juara 1 tadi ya. Jadi keterangan. Oke. P tadi apa? Pertandingan. Ya. Pertandingan. Sekalian ditulis ya. P1 artinya apa? Pertandingan. Ya, nomor 1. Nah, sedangkan M-nya apa? M adalah ya, videonya sudah mungkin nggak jelas, ganti. M adalah artinya menang. Nah, sedangkan K artinya kalah. Nah, maka dari itu juara 1 sudah bisa kita lihat. Oh, pasti ini juara 1 karena MP1. Siapa yang menang pada pertandingan nomor 1 jelas juara 1. Gak tahu di sini yang regu 1 atau regu 2, gak ngurusi. Sing penting menang di pertandingan nomor 1, pasti juara 1. Ayo, gak gitu dong. Nah, siapa yang juara 2? Ya otomatis yang kalah di pertandingan nomor 1, juara 2. Jadi ini sudah diprediksi, keterangan ini ditulis juara 1, juara 2, sudah ditulis juara 1 MP1, juara 2 KP1. Enak peserta itu. Masya Allah, pinter yo panitia. Siapa namamu? Namamu siapa? Febri pinter yo, muridnya sopo, muridnya wong Muhammad. Itu di masyarakat harus berdoa. Itulah dalam sistem pertandingan kalau kita menguasai, ya kuasai. Nah, kalau pesertanya sedikit sih tidak masalah, gampang membuat babak, membaca. Loh, nah pesertanya sudah ini masalahnya. Nah, kita butuh penelitian. Ya, jadi materi ini insya Allah nggak tuntas, tapi yang kompetisi karena sudah dihapus ya. Jadi kompetisi itu artinya apa? Kompetisi itu saling ketemu, saling bertanding. Nah, kompetisi ini ada 2, ada setengah kompetisi, ada kompetisi penuh. Setengah kompetisi artinya 1 kali pertemuan di antara peserta-peserta. Nek kompetisi penuh 2 kali pertemuan. Setelah pertemuan pertama diulang lagi pertemuan kedua. Keuntungannya apa? Bagi peserta valid, saling ketemu tanding, bisa jajaki peserta kekuatan satu dengan yang lain. Apalagi diulang lagi membuat kompetisi penuh. Tapi bagi panitia dilayani Pak rata-rata banyak dan butuh waktu bahkan berbulan-bulan. Ini tak bisa presentasi, tapi ya mungkin pendaftaran mahal kalau memang kepinginnya sistem kompetisi. Nah, sedangkan sistem pun pembagian kelompok. Kalau tantangan tadi saya katakan gitu kan, ya biasanya gunakan orang tinju tantangan. Kalau sudah bicara tantangan tinju biasanya profesional,
bicara profesional. Bahasa profesional di manapun itu ciri-ciri nih. Kalau ada kamu dengar kata profesional, itu pasti bicara bisnis, uang. Itu. Tapi kalau kamu dengar istilah amatir, itu dasarnya adalah jadi tidak bicara uang dan kepikiran Pak. Yang senang hobi ini istilah amatir. Makan menekan dulu makan amatiran, nggak apa-apa banyak hobi. Kita tidak bicara uang. Paham ya? Alhamdulillah. Ini benar materi saya. Ada masukan profesional, ada amatir. Piramida juga begitu. Ini biasanya untuk memantau kualitas sejauh apa persiapan setiap negara tanding. Katakan nanti ada SEA Games, Olimpiade. Setiap tahun setiap negara pasti mengadakan kontrol kualitas. Maka pesimis berjalan-jalan supaya ya walaupun nanti tidak ada waktu apa itu lama tapi minimal sudah ada bayangan. Ini sistem piramida ya. Ini piramida. Ini untuk kontrol kualitas yang ada pada setiap negara. Kita bicara ini saja. Katakan bulu tangkis. Ini kelompok 1. Di sini ada kelompok kelompok 2. Di sini ada kelompok 3. Ini. Ya. Ini banyak ini. Ya, anggota-anggota. Suatu saat dalam bulan-bulan tertentu mengadakan kejuaraan. Yang jelasnya di sini juara paling bagus ini. Nah, suatu saat ini ditandingkan. Siapa yang juara 1 yang terbaik di sini akan ditandingkan dengan yang terbaik peringkat pertama. Jika di klasmen 2 ini yang terbaik akan ditandingkan di klasmen pertama, menang. Jadi yang terbaik tadi di sini sudah diseleksi, diselenggarakan tandingan. Juara 1 yang terbaik akan ditandingkan yang terbaik di klasmen pertama. Jika klasmen pertama ini kalah, dia akan mengalami penurunan yang disebut dengan istilah degradasi. Belajar degradasi. Lah, yang menang di sini mengalami naik peringkat. Yang naik ini disebut promosi. Ya, jadi yang naik ini disebut promosi. Jadi kalau kamu dengar istilah-istilah degradasi, promosi, ini maksudnya. Nah, ini untuk memantau. Sama halnya ini. Tandingkan. Juara 1 terbaik akan ditandingkan yang terjelek. Yang terbaik tadi mau menuju ke lanjutan atas ya. Nah, yang terjelek sini, tapi terjeleknya ini terbaiknya sini. Jangan macam-macam, ini sudah dipol. Yang penting jika yang terbaik ini bisa memenangkan yang terjelek di sini, dia sudah mengalami naik yang disebut apa tadi? Promosi. Sedangkan yang kalah di peringkat ini mengalami penurunan, dia masuk di klasmen ketiga yang disebut dengan istilah apa? Penurunan tadi degradasi. Alhamdulillah saya bisa materi ini walaupun tidak jelas tapi kelihatannya tak lengkap. Cuma ya memang sistem tanding hukum masukannya ya ini. Saya lanjuti sampai contoh yang peserta 4 saja ya, karena ini waktu ini banyak. Ya, kalau tadi peserta 2 membuat bagannya ini jadwal ya.
pasangan ya. Saya hapus ya. Saya ambil contoh yang keempat selesai, insya Allah lanjutan selesai. Saya masih belum bicara baik dan pendahuluan. Saya tidak bicara itu, sebab itu nanti ada rentetannya. Dari mana ada istilah baik? Dari mana ada istilah pendahuluan atau penyisian? Yang penting saya dahulukan dulu karena ini penting juga. Istilah pendahuluan, sistem pendahuluan atau penyisian, ya, dari sistem pendahuluan ini ada istilah sistem baik. Pendahuluan penyisian itu artinya ada regu-regu yang perlu disisihkan dulu, dibuang dulu. Ada membuat sistem baik karena ada regu-regu yang dikasih regu bayangan. Jadi baik itu artinya regu bayangan. Ya, jadi ini artinya regu bayangan. Dalam bagian pertandingan apabila peserta itu mendapatkan baik, artinya regu itu menang. Menang tanpa bertanding. Karena mendapatkan baik. Lah sedangkan pendahuluan penyisian itu artinya regu disisihkan dulu. Ya, saya tidak bicara itu, cuma saya awali. Jadi baik itu artinya regu bayangan. Pendahuluan penyisian itu artinya regu yang perlu disisihkan dulu. Kenapa regu mendapatkan baik? Itu artinya peserta yang menang. Menangnya tanpa ada pertandingan langsung. Saya tambahin lagi, dalam pertandingan banyak sekali istilah-istilah di masyarakat itu masih awam, maka saya luruskan. Ada istilah, pernah kamu dengar istilah WO? Pernah enggak? Pernah enggak? WO. Pada saat ada pertandingan, ada tim yang lawannya tidak datang. Ya. Lawannya tidak datang, WO. Dia tidak ngerti. Salah istilah semacam dia mengatakan lawannya tidak datang, WO. WO itu artinya what? Over. Ya, walk over. Ini walk over. Jalan terus. Jadi yang WO siapa mestinya? Misalnya regu 1, regu 2 tanding. Hari ini. Ya, itu. Ini tadi masih kurang lengkap. Ini ada hari ya. Ya, ada kolom hari ya. Enggak masalah ya. Mumpung ingat. Ya. Kita tambah ya. Saya sekat ini ya. Kita video ya. Hari strip tanggal ini. Nah, ini waktu. Ya, jadi waktu. Hari apa? Katakan minggu. Tanggal berapa? Tanggal 1 lah. Misal saja. Ya. Bulan 2 2001. Ya, ini tadi kalau ini kurang ya, maaf, tapi sekarang sudah lengkap. Ada kolom nomor, nama regu, nomor pertandingan, hari, strip tanggal, waktu, tadi 15 sampai selesai, tempat
Ini. Tadi kembali lagi istilah WO. Pada pertandingan hari Minggu tanggal 1 Rebo 1 tidak datang. Lawannya ngomong, lawannya WO, lawannya WO sana. Yang WO itu dia, karena dia datang mestinya jalan terus. Yang jalan terus siapa? Ya Rebo 2. Kok Rebo 1 tidak datang kok sing WO kok Rebo 1. Mestinya saya WO. Artinya WO tadi walk over, jalan terus, sehingga yang datang itu jalan terus, menangnya dia walaupun tanpa bertanding. Ini kesalahan dari peserta. Beda kalau di sini ada istilah baik. Nek baik jelas wis ketok mata, kelihatan mata menang karena baik. Di sini ada pertandingan, salah lawan datang, sehingga yang WO nomor 2. Seandainya nomor 2 tadi yang datang adil, jadi jangan salah paham. Nomor 2 WO itu yang betul, bukan nomor 1 WO. Nomor 1 tidak datang WO karena tidak ngerti istilah. Jadi WO itu walk over, jalan terus. Alhamdulillah, kita tambah. Tadi saya janji, Pak, ini saya hapus saja ya, karena ini sudah ada sharing, bisa dipelajari. Saya kasih contoh yang peserta 4. 1, 2, 3, 4. Kita buat bagani. Sebelum mengadakan meeting, panitia sudah membuat gambar bagan dulu. Ya, lihat supaya kelihatan indah. Kita kasih titik-titik garis, bahkan ketemu di sini. Lihat indah sekali. Belahan atas ada 2 regu, belahan bawah ada 2 regu, karena peserta 4. Ya memang harus kita buat ini supaya kelihatan indah. Tadi saya ngomong apa? Di sini kasih titik-titik supaya jelas. P1. Jangan sampai P2-nya sini. Selesaikan dulu deret yang ada di sini. Bisa dikatakan ini adalah deret 1. Bagian babak 1. Selesaikan dulu. Jangan lihat babak berikutnya, nanti selesai. Deret berikutnya. P2. Kalau sudah selesai semua, lihat babak ini, lanjutan babak ini P3. Karena pesertanya 4, berarti jumlah pertandingan ada berapa di sini? Kalau kita lihat babaknya, siapa bisa jawab? Ada berapa? Peserta 4, jumlah pertandingan 3. P1, P2, P3. Kita bisa langsung tebak dari mana? Karena untuk mengetahui jumlah pertandingan, rumusnya adalah JP, artinya jumlah pertandingan, N-1. N menunjukkan jumlah peserta. Berapa JP ini jumlah pertandingan? Rumusnya N-1. Peserta 4, N-1. N sama dengan 4, min 1 sama dengan 3. Lihat ini. 1, 2, 3. Ini kalau peserta sedikit tidak apa-apa. Nah, sampai peserta berapa? 32. Tanya, berapa JP 32? Langsung N-1. Berarti berapa ini? N sama dengan 32. Berapa JP ini? JP ini N-1. 32
kurangi 1 berarti 31. Kalau tidak percaya kita buktikan, pasti nanti. Yang penting teliti, dilihat babak pertama dilihat dulu, setelah itu babak kedua dilihat dulu, babak terakhir sampai semifinal bahkan final, itu harus teliti. Paham ya? Jadi untuk mengetahui JP jumlah pertandingan, rumusnya N-1. Berapa jumlah pertandingan peserta lawan? Pasti 7. Karena apa? Rumusnya N-1. N sama dengan 8 dikurangi 1, 7. Kita buktikan. Sama halnya tadi. Peserta 2. N-1, N-2, -1. Akhirnya JP-nya 1. Karena rumusnya N-1. Peserta 4. Berapa JP-nya? 3, Pak. Apa dasarnya? N-1. Paham ya? Paham ya? Ini. Jadi N simbol apa? Apa ya? N apa? Jumlah peserta, ya, peserta. JP artinya tadi apa? Jumlah pertandingan. Ya. Untuk mengetahui JP, rumusnya adalah apa? Tadi JP sama dengan N minus 1. Nah, kalau dicari juara 3, 4, 5 itu lain lagi nanti ceritanya. Bisa-bisa JP itu ya meluas. Ya, ini tadi peserta 4 kita buat bagannya. Ya, kita buat bagan ini. Kita persempit ini supaya tidak terlalu, ya ini tempat ya, jelas tempat tadi lapangan ya, keterangan. Lihat P1, siapa yang tanding? Regu 1, regu 2. Oke, masalah hari tadi enggak masalah ya, terserah, katakan Senin, tanggalnya terserah 1. Ini bisa waktu kabangi sepak bola saatnya jam 8. Ini yang perlu kita dalam membuat suatu acara pertandingan supaya panitia ini untungnya banyak, karena ini pesertanya sudah 4. Jangan rugi-rugi kamu, cari keuntungan sebanyak-banyaknya, karena kamu orang education di dalam sistem pertandingan. Cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang penting aturan main ini masih dibenarkan. Cabang olahraga sepak bola ini sudah lebih dari 1 kali pertandingan. Jadi pertama P1 mainnya tetap hari Senin. Supaya kita tidak rugi, P1 saya mainkan pagi hari. Itu panitia itu. Pagi hari ya, katakan mulai jam 8 ya, jam 8.00 sampai selesai. Loh, lapangan mana? Ya kasih simbol aja, lapangan A. Loh, ya. Kemudian P2. Lanjut P2. P2 siapa yang main? Antara regu 3 vs regu 4. P2 saya mainkan sore hari 15.00 sampai selesai. Nggak masalah. Jadi dalam 1 hari ada 2 pertandingan.
Nek kamu kasih satu pertandingan rugi kamu. Keuntungannya sedikit. Tuh, ya. Kita harus pandai memilih itu. Ya, karena pagi tidak ada acara apa-apa. Buat apa kita booking lapangan banyak-banyak? Mainkan saja di sini tetap. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian P3. P3 sudah merebut juara 1-2. Ya, P3 siapa yang main? Ayo. Siapa bisa jawab? Ayo, tadi ada tanda-tanda. Ayo, siapa bisa jawab? P3. P3 yang main. Lihat ini. P3 yang main MP1 vs apa? MP2 di pertandingan 3. Siapa yang menang di pertandingan nomor 1 melawan yang menang di pertandingan nomor 2. Itu terjadi pada pertandingan nomor 3. Loh, enak kan? Pintar loh. Siapa namamu? Gung, ya. Gungnya muridnya sopo tamat. Gitu loh. Kan kita kok enggak bisa. Muridnya sopo tamat. Iya, tamat enggak bisa. Pak aku gak sopo, yo tak sopo. Sopo jenengmu? Fitri. Tuh, kita muridnya sopo. Ayo aku sopo. Mau pinter yo ngaku aku amat. Pinter dong aku. Terlalu. Ya, jadi itu. Karena ini terakhir merebut juara 1-2 tinggal satu pertandingan. Ya, baiknya mainkan sore saja lah, sehingga penonton ini banyak, karcis terjual banyak. Jangan dimainkan pagi, penontonnya kurang antusias karena mana? Nah, ini strategis panitia supaya karcis terjual banyak. Ya, dimainkan berarti P3 mesti ini hari ini lain nih, Selasa ini. Bisa ya, tanggal 2 ya, mainkan sore saja lah supaya lebih enak sampai ke lapangan berterbangan. Nah, juara tadi sudah bisa diisi ya, jadi juara 1, juara 2, bahkan juara 3 boleh. Panitia banyak uang ini, bahkan juara 4 pun lo kasihan karena uangnya panitia banyak. 1, 2, 3, 4 kasih semua. Kalau kita pandai siapa nanti? Ya nanti kalau ada waktu saja. Ini cuma kita ambil juara 1-nya saja. Ya, juara 1 siapa ini? Kalau kita lihat dari peserta 4, siapa juara 1 nih? Ayo, siapa bisa jawab? Juara 1 nih mesti ini yang MP3. Ini apa ya sekarang acara MP3 juara 1. Juara 2 ini apa? KP3. KP3. Kamu kepingin tahu juara 3, 4? Apa ditutup sekian aja? Karena capek, nanti ada waktu lain ya. Ya, apa sekalian share dimasukin juara 3, 4 sehingga contoh saja ya. Enak ya. Juara 3, lihat nih. Ya, juara 3. Lihat ini. 1, 2 otomatis MP1 melawan MP2. Itu merebut juara 1, 2. Nah, juara 3, 4-nya bagaimana? Lihat ini. Ya. Yang pada saat kalah di P1 ditandingkan yang kalah di P2. Itu merebut juara 3, 4. Lihat. Ya. Wah, juara 3 juara 3 berarti apa?
kalah di P1 maaf kurang jelas tadi hanya komentar. Jadi yang kalah di P1 ditandingkan di yang kalah dengan P3, sehingga di sini akan terjadi bagan tambahan. Nah, ini berarti terjadi P4 karena cari juara 34. Berarti di sini P4. Nah, ini. Lah P4 siapa yang main? Ini merebut juara 34. Berarti P4 adalah KP1 vs KP berapa? 2. Nah, ini. Jadi berarti plus 1 rumusnya sudah masuk di plus 1. Bukan N-1 lagi karena kita ambil juara 34. Jadi rumusnya sudah berubah plus 1 lagi. Ini seandainya cari juara 34. Berarti juara 3 siapa? Nah, juara 3 berarti MP4. Nah, ini juara 3. Juara 4 adalah KP4. Loh, jadi semua dapat hadiah. Juara 1, 2, 3, 4. Juara 1 MP3, juara 2 KP3, juara 3 MP4. Siapa yang menang di pertandingan nomor 4 maka juara 3. Sing kalah di pertandingan nomor 4 juara 4. Ya, sampai sini aja dulu. Waktu habis. Mudah-mudahan ini dapat dibuat bahan untuk belajar. Tidak jelas ulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.